Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salawat tanpa batas. Sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, sedulur sambung rasa serah jiwa. Semoga sedulur semua, sedulurku khususnya yang menonton channel ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan rezekinya yang mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekarang pembahasan kongres malam ini ada pertanyaan-pertanyaan dari sedulur-sedulur sambung rasa ya, yang nanti mau dipertanyakan oleh seseorang yang spesial. Tapi sebelumnya kita seperti biasa ngopi dulu ketika kita ngobrolin perihal diri. Aduh, nikmat bener. Jangan lupa corona. Kopi jeung rokona. Nikmat hidup jika dinikmati. Nikmat hidup jika disyukuri, tapi kalau rungkat hidup jika dipikiri. Jadi pembahasan malam ini itu tentang namanya kekayaan dalam Islam. Seperti apa aja sih kekayaan dalam Islam itu kan banyak ya. Dari cara kita berdoa, berzikir, ya kan. Dari cara melalui syariat, tarekat, hakikat, begitupun dengan makrifat. Namun pula terkadang ada namanya kekayaan-kekayaan berbentuk rezeki dari cara yang menyimpang. Itu kan di luar jalur syariat Islam. Seperti kita tahu ya sedulurku, kekayaan dalam Islam itu kita telah mengenal sejarah terdahulu para nabi, terutama Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana kita mengenal beliau adalah nabi yang paling kaya. Dan kita pun sering sekali banyak mendengar doa-doa khususon ya kan, yang dilontarkan oleh beliau. Yang sering kita dengar sekarang ini adalah di YouTube yang lainnya, adapun di Google banyak lah itu kan. Cuman kan lebih istimewanya ketika kita mengenal seseorang yang mendapat ijazah khusus dari ayat Sulaiman tersebut. Yang kedua pun kita mengenal namanya bacaan-bacaan dalam sholat yang dianjurkan untuk ketika kita berdoa di dalam sholat itu kita meminta rezeki yang berlimpah. Di dalam sholat pun ada namanya kalimah. Apa aja itu kawan-kawanku, sedulurku, di dalam sholat itu yang dianjurkan tuh. Sholat itu kan dalam sehari ada 17 rakaat ya, dalam total semuanya. Ada satu kalimah ketika kita benar-benar membaca doa dalam sholat, Rabbik firi warhamni wajibuni warfani warzukni. Nah, ketika di warzukni itu kita tegaskan di dalam ucapan kita, begitu pun di dalam hati kita. Warzukni itu meminta kerejekian. Dalam hati kita minta, ya Allah limpahkanlah. Ya Allah mudahkanlah. Ya Allah berkahkanlah rezekiku dalam berbentuk uang. Insya Allah setiap hari kita melakukan sholat 5 waktu, 17 rakaat, insya Allah itu kekayaan itu berbentuk uang tentunya ya, akan mengalir deras tanpa batas. Insya Allah. Coba aja buktikan sendiri. Makanya surat itu jadikan kewajiban, karena di dalam surat itu ada baca-bacaan yang sangat keramat. Kalau kita tahu kunci dan rahasianya, dari basmalah aja sampai akhir itu sangat luar biasa. Maka pergunakanlah sholatmu dengan baik dan benar. Itu sedulur. Itu di dalam Islam. Dan masih banyak yang lainnya kalau saya jelaskan lagi satu persatu.
Ya itu harus di sini ya sambil kita ngopi gitu, ngobrol perihal Islam. Rezeki ya, rezeki dalam hidup. Memang hidup itu kan butuh uang. Cuman jangan sampai kita mendewakan uang, jangan sampai kita terkontrol oleh nafsu amarah atau nafsu daya benda. Cilaka. Cilaka itu. Karena daya paling rendah adalah daya nafsu, paling rendah itu adalah daya benda, alias nafsu amarah, alias ruh amarah. Itu paling rendah, itu paling hina di mata Tuhan. Bagaimana agar kita menjadi magnet uang atau harta? Dalam magnet uang itu kuncinya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu magnet uang kan, berarti kita ngomongin dunia, kuncinya ada Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya ada di situ. Gampang. Selalu bersama Allah, ingat Allah, kan Bismillah itu bersama Allah, ingat Allah, zikrullah berarti kan kalau mengingat itu kan zikrullah. Selalu bersyukur kepada Allah dengan salat kita, dengan sembahyang kita, dengan ibadah kita. Itu. Jangan pernah lupakan itulah. Kita hidup itu karena siapa? Karena Allah. Allah yang bagaimana? Yang Rahman Rahim. Rahman Rahim, Rahman Rahim itu adanya di mana? Adanya di Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti apa? Menyampaikan kebaikan dengan penuh kasih sayang, ya kan? Berkomunikasi dengan penuh kasih sayang. Kanjeng Nabi kan tidak sendirian, tapi selalu bermusyawarah, selalu bermasyarakat. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan umatnya. Umatku, umatku, umatku. Karena sering memikirkan umatku, sejatinya ia memikirkan keahadan Allah. Karena yang lainnya itu adalah semuanya adalah Allah. Dalam bentuk zatnya, dalam bentuk sifatnya, dalam bentuk af'alnya, dalam bentuk wujudnya. Kan kayak gitu. Sehingga beliau ataupun orang-orang yang seperti itu akan diberi kemudahan. Mudah di sini adalah keselamatan. Selamat di sini adalah rahmat. Maka timbulnya rahmatan lil alamin itu di situ. Rahman Rohim. Jadi gampang kalau untuk rezeki. Kuncinya di situ. Cuman Bismillah di sini bukan kita zikir 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berzikir 1000 kali Bismillah dalam sholat 5 waktu. Tapi Rahman Rohim yang terpancar. Nggak ada ya percuma. Gitu. Nggak bakal ada datangnya. Karena daya dalam tubuh manusia itu dari 0 sampai umur 40 tahun itu, dayanya meningkat. Ketika udah 40 tahun ke atas, dayanya menurun. Disitulah mulai berasa efeknya hidup ketika kita tidak menjalankan secara afalnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipahami. Gitu. Pertanyaan lagi, bolehkah umat muslim mempunyai kuncian amalan atau doa untuk kerejekian? Sangat itu boleh. masuknya musik atau tidak? Sangat boleh. Kalau emang musik Al-Quran gak bakal ada. Sangat boleh. Itu kan Al-Quran itu kan banyak banget kuncian-kuncian buat hidup. Emang Al-Quran itu kan untuk kita, umat Kanjeng Nabi. Diberi petunjuk kan melalui Al-Quran. Ya kita harus, apalagi kita orang Islam. Orang Islam itu kan senjatanya adalah wirid, senjatanya adalah zikir. Bukan pedang, bukan pistol, kan begitu. Dengan wirid, dengan zikir, kita bisa diberi kemudahan, ya kan? Bisa diberi kelancaran, bisa diberikan segala sesuatu yang apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Makanya wajib orang Islam itu kita mempunyai senjata wirid alias zikir atau amal-amalan tertentu. Bismillah ya bisa, Fatihah ya bisa, Anas ya bisa, Alaq ya bisa, Al-Ikhlas ya bisa. Kita harus mempunyai kuncinya. Dari itu kita akan mendapatkan rasa syukur yang luar biasa. Wah, disinilah pemberian dari Allah. Nikmat banget gitu. Harus ada. Apakah harta amanah itu memang ada? Harta amal itu bentuk apa maksudnya?
harta para leluhur yang diributkan selama ini, harta para pendahulu, nenek moyang, atau harta para nabi di zaman dulu, apakah bisa diwujudkan? Kalau harta dari zaman para nabi itu dalam bentuk yang benda, benda itu kan bisa uang, bisa emas, bisa berlian. Dari zaman para nabi itu harta itu gak ada sama sekali. Karena zaman nabi itu hartanya yang mengalir sampai hari kiamat itu bentuknya ilmu, ilmu yang barokah, kitab-kitabnya yang tersurat dan yang tersirat. Itu harta cuma itu doang. Nabi gak meninggalkan benda. Walaupun kanjeng Nabi meninggalkan rambut, ya, tapi kan bukan berarti meninggalkan diwarisi. Kayak gitu. Tapi beliau meninggalkan ilmunya melalui kitab sucinya, begitu. Yang tersurat dan yang tersirat. Zaman para wali pun sama, tidak meninggalkan benda untuk supaya menjadi kaya anak cucunya, enggak. Tapi beliau meninggalkan suatu ilmu dan pengetahuan untuk senjata kita ke depannya, begitu. Gak ada yang begitu-begitu mah. Jadi dalam Islam itu yang sebenarnya harta yang paling berharga itu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu. Ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan segalanya. Dengan pengetahuan kita bisa mendapatkan syukur yang sangat luar biasa. Gitu. Itu dalam Islam. Tapi banyak orang juga ya, sebenarnya banyak harta itu juga bukannya suatu keberkahan. Enggak lah. Karena Allah juga menguji melalui harta juga. Lah iyalah, karena dia bilang harta itu adalah nafsu yang paling rendah. Itu adalah daya benda alias nafsu amaroh. Nafsu amaroh alias daya benda alias daya syaitoniyah naik ke nafsu lawamah atau ruh lawamah, naik lagi ke nafsu sufiyah, naik lagi ke nafsu mutmainah. Jadi amarah itu paling rendah ketika ada seseorang yang selalu mendambakan atau memikirkan uang, harta benda segala macam. Itu orang paling terendah di mata Tuhan. Itu orang yang paling terendah di situ. Tapi kenapa disebutkan bahwa umur, rezeki, jodoh, semua udah digariskan, udah ditentukan? Ya, ada bahasa yang namanya rezeki, jodoh itu sudah ditentukan sama Allah, begitu kan? Itu kan syariatnya. Kita ngomongin hakikat di sini. Maka dari itu kita harus mengenal yang namanya Allah. Siapa pemilik nama Allah ini? Begitu. Allah itu kan ada di dalam diri kita sendiri yang paling dalam. Allah itu kan ada di luar kita yang paling luar. Jadi kita harus mengenal kalau Allah aja lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita, berarti Allah itu siapa? Jadi kita harus mengenal Allah itu siapa. Allah itu bagaimana. Jadi jangan pernah menjadikan Allah itu sosok yang berbeda, sosok yang jauh, sosok yang di atas sana. Ya beda. Karena yang menentukan sejatinya rezeki, jodoh itu adalah diri kita sendiri. Kan Allah sudah bertajali dengan kita. Makanya kita harus mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Begitu, yang mengesahkan Allah itu seperti apa sih? Semua ini ya yang mewujudkannya diri kita inilah. Yang mewujudkan kopi ini siapa sih? Sejatinya hakikatnya yang mewujudkan kopi ini ya Allah. Kan begitu. Tapi yang mewujudkan secara ada nyata yang sekarang siapa? Ya saya. Ini kan rezeki. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita tidak melakukannya, ya gak bakalan jadi nih kopi. Allah pun nggak berkehendak. Kenalin Allah, Allah itu yang bagaimana? Allah itu nama dari siapa? Itu. Yang mewujudkan rezeki ya kita sendiri. Yang mewujudkan jodoh itu ya kita sendiri.
baik buruk rezeki, baik buruk jodoh, ya kita sendiri. Hakikatnya di situ, karena Allah itu ada di dalam kita yang paling dalam, ya kan? Ada di luar kita yang paling luar. Ya, tapi bagaimana yang disebutkan bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rezeki, jodoh, kematian, sebagaimana iblis yang dia sudah sangat yakin bahwa dia beriman, sayang Allah, dekat dengan Allah. Ternyata di Lauhul Mahfuz sudah tertulis bahwa dia terlaknat. Bagaimana dengan manusia yang dibilang sudah tertulis dan ditentukan umurnya, tapi kenapa ada doa panjang umur, Betul, bersilaturahmi kita bakal memperpanjang umur, kayak gitu, betul. rezeki, itu bagaimana? Bukannya sudah tertulis, tapi kenapa ada cara-cara untuk memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, Ya, seperti itu. kita ngomonginnya jangan di syariat ya. Gitu. Karena kalau di syariat putus sampai di situ. Ya kan, Lauhul Mahfuz ya yang tertulis di langit sana, ya kan, data-data yang di langit sana. Sedangkan Lauhul Mahfuz itu adalah di puncak kita tertinggi di sini. Yang saya bahas kemarin itu adanya di saraf pineal kita. Gen pineal itu kan data kita terdahulu sampai data kita nanti ke depan itu sebenarnya ada. Lauhul Mahfuz itu data-data yang tersimpan di dalam diri kita. Kalau kita mengkorek-korek diri kita, kita akan mengenal apa itu Lauhul Mahfuz. Kalau kita selalu berpositif dalam doa, maka Lauhul Mahfuz ini kan akan berkesehatan. Ini kesehatan kerja semuanya ada. Kesehatan tubuh kita pun akan sehat terus. Lauhul Mahfuz itu adalah penyimpanan energi. Kalau di dalam diri kita nih ya, data-data itu adalah penyimpanan energi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kerejekian. Gland pineal, saraf pineal di sini akan terpancar energi rezekinya. Makanya aura kita pun jadi bagus. Ya Allah, ya Allah, sehatkanlah tubuh ini, gitu kan. Maka di sini pun akan energi terpancar kesehatan. Jadi semua itu adalah daya upaya. Makanya la haula wala quwata illa billahil azim, ya tiada daya dan upaya, itu semuanya dari energi, dari doa kita, dari ucapan kita, dari pikiran kita. Itu adalah hakikatnya Lauhul Mahfuz. Kalau kitanya pikiran kita ngedoa, kita ngejelek-jelek mulu, saraf gland pineal ini pun bukannya bercahaya, tapi ngeredup. Dari redup itulah umur kita pendek. Karena pasti saraf-saraf semua terpengaruh. Seperti itu. Itulah Lauhul Mahfuz. Dalam hakikatnya. Nyampe nggak tuh? Ini kajian terlalu dalam masalahnya. Kalau sudah tertulis di sono, beda cerita. Makanya kalau mengenal Allah itu duduk di atas langit, nulis buku melalui malaikat, cetak begini-begini, ya salah. Nanti manusia yang mengkajinya lewat pikiran, ngapain gua hidup? Kan gitu. Ntar juga gua mati umur sekian, udah tertulis, ya udah banyak-banyak diam dan berzikir aja, nanti begitu. Sedangkan Lauhul Mahfuz itu kita harus cari, makanya harus berusaha terus, harus berdoa, makanya harus berdoa terus. Ya intinya sih harus afal, seperti udah berputar, hayu terus, jangan pernah berhenti. Ini pertanyaan terakhir nih, jackpotnya nih. Untuk uang, Iya, ya untuk uang. banyak yang bertanya, amalan apa yang paling jitu untuk mendapatkan uang dengan cara yang flash, cepat, tapi halal ya? Amalannya dalam bentuk bacaan, apa dalam bentuk perbuatan? Bacaan kali ya mungkin. Paling mudah orang lakukan. Kalau perbuatan mah kan udah tahu lah semuanya harus berbuat baik. Bagaimana bersedekah dan lain-lain. Kalau amalan kan banyak yang masih bingung apa yang harus dibaca, apa yang harus diamalkan di saat tirakat untuk mendapatkan uang dengan cara flash cepat. Solawat.
Salawat. Pertama itu. Kedua, bismillah, Fatihah, Waqiah. Beres. Amal itu setiap hari insya Allah. Minta satu. Ya Allah, datangkanlah uang. Sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai kita tergoda oleh uang tersebut atau terlalu berambisi. Jangan, itu kuncinya di situ. Kalau kita ambisi, hilang semua bacaan-bacaan tadi faedahnya. Salah itu. Sholawat perbanyak, lalu bismillah, ya kan, amalkan, wiridkan 786 kali sesuai hitungannya. Dalam sehari. Dalam sehari kalau bisa. Sholawat tanpa batas. Ya. Fatihah, ya. Terus Waqiah, baca dah. Rezeki mah gampang, udah. Cuman ingat, kalau cuman bacaan doang ya sebenarnya kurang afdol. Tapi kalau emang pintanya bacaannya apa ya itu tadi udah. Apalagi gak usah banyak macam-macam. Liar-liar teuing gitu mah. Kajian di sini adalah bukan kajian bagaimana, tapi sharing-sharing karena ada pertanyaan tentang masalah keluh kesah kerejekian duit ya dari seluruh kita itu. Semoga sedikit banyaknya ada yang bisa dipetik, jadikan hikmah di dalam hidup kita, di dalam hidup seluruh semua, dan lakukanlah dengan penuh keikhlasan di dalam diri agar Allah ridho dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Tetap jaga salawat kita, jangan pernah putus bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dan barokahnya. Salam salawat tanpa batas. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.